Ya, saya pertama tetap duka cita buat tragedi Kanjuruhan. Yang kedua, selamat ya Datuk Willy, selamat Nasdem, selamat Anies. Tapi saya mau cepat-cepat bilang, ini sesuatu momentum yang menarik, walaupun kita sudah punya 3 deklarasi loh. Ya. Sekarang ada 3 capres kan? Ya. Pak Prabowo bersama dengan Caimin. Ya. Capresnya Pak Prabowo 13 Agustus. Nasdem, ini capres Nasdem kan? Ya, karena belum capres Indonesia, belum memenuhi 20% ya, capres Nasdem. Ditambah dengan PSI juga mencapreskan Ganjar gitu ya. Tapi yang mau saya bilang karena judulnya siasat Nasdem meminang Anies sebelum ke cawapres, ini adalah sebuah posisi persis seperti yang diceritakan Pak Surya Paloh tadi. Ini adalah sebuah posisi yang siap bertentangan dengan Jokowi, dengan pemerintah saat ini. Karena tadi disebutkan kan beberapa kalimatnya coba Anda lihat kan bahwa saya jauh dari sempurna kata Pak Ketua Umum Nasdem, termasuk penguasa saat ini. Loh, mereka masih bagian dari penguasa loh. Iya. Betul kan? Kecuali ada reshuffle lalu mereka dikeluarkan. Itu satu. Nah, terus bandingkan lagi pada hari yang sama ada kalimat-kalimat Bahlil waktu sebelumnya Pak Jokowi dulu ketika diminta komentar kok dalam masa duka cita mendeklarasikan capres, kata Pak Jokowi kan masih duka cita. Lalu dijawab oleh Zulfan Lindan kan. Tapi Pak Jokowi duka cita juga meresmikan pabrik di Jawa Tengah gitu. Posisinya udah kelihatan. Iya, ditambah lagi dengan Bahlil yang menambahkan. Kalau Pak Surya Paloh kan tadi mengatakan ada bulan, ada cahaya. Bahlil bilang enggak, gelap tuh di Jakarta katanya. Tapi di awal juga mereka doa, kemudian mengheningkan cipta untuk korban. Betul. Di Jadi, Malang. tapi saya kira. saya mau melihat mulai ada pertentangan. Itu sudah ada ya. Poin penting lainnya siasat Nasdem ini, dia keluar dari jebakan pada waktu itu menyebut nama Ganjar, ya kan? Sebagai salah satu capres, padahal kan itu kadernya PDIP. Keluar dari itu, tapi pada saat yang sama sekaligus mengingatkan PDI Perjuangan, kita bisa berhadapan nih. Apakah Anda Puan ataupun Ganjar, kita akan berhadapan. Dan jangan lupa, ini menurut saya terlalu awal. Dalam konteks, Presiden Jokowi itu masih akan memerintah 2 tahun 16 hari. Ya kan, sampai 20 Oktober 2024 nantinya gitu ya. Jadi Willy ini kepeloporan yang dimulai sama seperti membawa Pak SBY 2004 dan Pak Jokowi 2014. Tapi pada waktu itu pemilu dipisah dan munculnya kurang lebih 1 atau 2 bulan sebelum pemilu legislatif. Gitu. Jadi ini semacam keberanian dan itu saya anggap sebagai sebuah siasat seperti judul acara ini dengan meletakkan kurang lebih begini. Anies Baswedan ini bukanlah Jokowisman. Jadi Anda kalau tidak ingin meneruskan yang ini, ada istilah restorasi, perubahan, dan itu ada pada Anies. Gitu. Jadi pada saat ini Pak Jokowi ataupun PDIP dan yang lain nantinya Prabowo sudah mulai tahu. Pak Prabowo juga dianggap sebagai bagian dari Jokowi dong sekarang ini ya. Jadi dalam konteks siasat, maka nanti nggak tahu ya PKS gabung termasuk atau... timingnya saat ini. Iya, 2 tahun. 10 hari sebelum Pak Presiden Jokowi selesai masa pemerintahnya, atau kalau dihitung dari pemilunya 1 tahun 4 bulan 10 hari untuk menuju pemilu 14 Februari 2024. Saya langsung tanya ke... Iya, nggak apa-apa. Maksud saya pastilah dalam konteks pembicaraan yang normatif ini benar sekali. Dari awal semuanya ingin dilangsungkan secara damai, secara bagus. Tapi saya melihat bahwa kalau dihitung dalam konteks siasat, justru strateginya ini kalau dibaca, ini adalah sesuatu strategi yang ingin mengatakan kami menyampaikan lebih awal dan kemudian ada positioning tertentu dalam konteks siasat. Judulnya kan ini siasat gitu. Bahwa kemudian dibaca, oh saya terlalu keras, ingin menghadap-hadapkan. Enggak juga, tapi saya membaca apa yang dimunculkan. Kan memang ada muncul berduka cita tapi kok meresmikan pabrik. Lalu di Jakarta gelap, padahal di sini itu dinyatakan oleh Bang Zulfan Lindan misalnya. Tapi saya mau menyambung dengan apa yang dinyatakan Pak Surya Paloh, kalimat-kalimat ini akan jalan terus. Tapi tentunya kita menghargailah apa yang disampaikan oleh Willy ini, datuk kami, bahwa niat mereka ingin lurus, niat mereka ingin ada kesempatan buat anak-anak muda, kontestasinya damai dan jangan dihadap-hadapkan. Tapi dalam kenyataan di lapangan nantinya, menurut saya ini yang sedang akan terjadi gitu, bahwa ini ada kepeloporan melahirkan pilihan yang berbeda. Bahwa masih tetap di dalam koalisi itu kan pilihan. Ya kan? Mengenai cawapres ini Willy dan Pipin, ini bukan siasat Nasdem, siasat
PKS dan siasat Koalisi. bukan Demokrat, Oh, ya kan? Demokrat, oke. Karena Nasdem sudah memutuskan capresnya Anies dan kemudian ditambah dengan dipersilakan kepada Anies buat mencari cawapresnya sendiri. Nah ini sekarang tinggal siasat PKS dan siasat Demokrat. Demokrat. Apakah Demokrat berhasil menggolkan Siasat AHY? untuk mencari yang terbaik. Oh yang terbaik, Ya. oke. Nah, jadi pagi ini kita harus Untuk kalimat bangsa harus ini. dibikin sopan-sopan dan damai gitu ya, karena siasat ternyata nggak boleh dibuka sejak saat ini oleh peneliti. Walaupun jangan-jangan maksudnya ini adalah kalau sudah didaftarkan nanti boleh dibuka siasatnya. Oke. Tapi saya mau garis bawahi apa yang disampaikan oleh Willy tadi, itu Datuk Willy tadi bagus juga bahwa oke, sekarang jangan dulu dibahas siapa bertentangan dengan siapa, tapi masing-masing mencalonkan dulu saja gitu ya. Tapi kan yang menjadi pertanyaan kenapa awal sekali gitu ya, 1 tahun 4 bulan 10 hari lebih awal gitu. Oh karena ada posisi-posisi tertentu. Dan kalimat-kalimat saya tadi sudah diantisipasi oleh Pak Surya Paloh kan. Ada kritik, ada analisis, Siap-siap ada kritik ya. apa macam-macam lah gitu. Jadi Karena masih lebih baik karena periode dulu kan sudden death, jadi tiba-tiba ya kan. betul ya. Berapa Jadi hari sebelumnya. kalaupun saya kira. ada pertentangan ataupun ada yang dihadap-hadapan, sebetulnya menarik loh. Dalam konteks koalisi ini, PDI Perjuangan kan sudah bilang Ya. dia nggak akan cocok Betul. berkoalisi dengan Kami PKS dan menghormati itu. Kami Demokrat dan menghormati. itu dihormati. Berarti kan memang mau nggak mau terjadi pertentangan walaupun Ya. ini dinafikan. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Jadi 1 tahun ke depan, jadi Oktober 2023 baru bisa dianalisis siasat ini. Oke. Sekarang masing-masing mencalonkan apa yang terbaik buat bangsa dulu. Oke. Walaupun pasti akan berhadapan-hadapan. Baik.